Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di majelis yang mulia ini. Meskipun dengan keadaan saat ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi seperti yang dikatakan dalam pepatah, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Apa yang tidak didapatkan semuanya, tidak kemudian ditinggalkan sebagian besarnya. Meskipun dengan online, kalau kita tetap menjaga adab-adab majelis ilmu, berniat ikhlas, menyimak dengan baik, insyaallah Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita dengan rasa syukur ini. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah kita kemarin membaca sedikit dari pengantar yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak ketika mensyarah kitab yang kita bahas, itu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, atau disebut juga Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan masuk dalam inti dari buku ini. Di mana di antara faedah yang terlewatkan yang sempat disebutkan oleh Syekh Abdul Razak dalam ceramah langsungnya, di materi ini dibahas oleh beliau di Masjid Nabawi, karena beliau termasuk sekarang ini juga pengajar di Masjid Nabawi, ayahnya juga, adalah kisah ketika ada seorang datang kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Orang ini menceritakan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang mimpinya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak orang mempolitisir gitu ya,
pertemuan atau mimpi bertemu Nabi SAW ini untuk menjadi legitimasi mereka berhak punya wirid tertentu, punya zikir tertentu, punya kelompok tertentu. Maka dalam kisah itu kemudian Abdullah bin Abbas yang maknanya mengatakan kepada orang tersebut, sifli, ceritakan kepadaku tentang sifat Rasulullah SAW. Coba kamu ceritakan bagaimana sosok sifat Rasulullah SAW yang kau temui dalam mimpi itu. Maka orang itu mulai menceritakan, begini, begitu tingginya, perawakannya, rambutnya, dan sebagainya. Setelah orang itu selesai menceritakan sosok yang dia temui dalam mimpinya, maka Abdullah bin Abbas kemudian mengatakan yang kira-kira maknanya, kata beliau, "Lau kana hadza Rasulullah sallallahu ma zidta ala hadhihi sifah." Kalau benar-benar yang engkau temui dalam mimpimu adalah Rasulullah SAW, tentunya engkau tidak akan menambah-nambahi sifat seperti ini. Artinya apa? Orang ini tidak pernah belajar. Tentu dia bukan sahabat yang bertemu Rasulullah langsung. Dia dari kalangan tabi'in yang tidak pernah belajar tentang sosok Rasulullah SAW, sehingga ketika dia menceritakan berbeda dengan yang dilihat langsung oleh para sahabat. Nah, ini yang beberapa kali kita singgung dari kajian-kajian kita. Hati-hati dengan klaim bahwa seorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kalau dia sudah memahami sifat-sifat fisik Rasulullah SAW dan yang dia lihat persis seperti itu, nah ini benar dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan poin yang kedua, selain secara fisik, tidak mungkin Rasulullah SAW kemudian apa? Menyampaikan syariat baru yang perlu diwaspadai. Karena agama ini telah sempurna. Dan kalau ada syariat yang seharusnya disampaikan maka para sahabat yang lebih berhak. Karena mereka lah yang telah mendapatkan apa? Keridhaan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu diantara faedah apa yang diungkapkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di bab yang pertama ini, yaitu bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan apa-apa yang datang, yaitu hadis-hadis yang datang fi khalqi Rasulillah sallam, dalam fisik bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama ketika mendefinisikan hadis, mereka mengatakan apa itu hadis? Ma udhifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diidhafahkan, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minal aqwali wal af'ali. Dari perkataannya, perbuatannya, wa takririhi, dan persetujuannya, wa sifatihi al-khalqiyah wal khuluqiyah, dan sifat-sifat beliau secara fisik maupun apa? Akhlak, tingkah laku beliau.
maka apa yang kita bahas ternyata bukanlah hal yang asing bagi orang yang mau mempelajari hadis. Karena hadis mencakup juga apa? Sifat fisik Rasulullah SAW. Jadi jangan pernah dibayangkan hadis hanya membahas tentang apa? Ucapan beliau, perbuatan beliau, akhlak beliau, persetujuan beliau. Bahkan sampai secara fisik para sahabat menukilkan, menceritakannya kepada kita secara lengkap. Agar kita benar-benar mengenal beliau. Nah, inilah yang kita singgung kemarin, yang itu akan menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan keimanan, menumbuhkan ittiba kepada sosok yang agung ini yang diberikan oleh Allah kesempurnaan secara fisik dan akhlak. Karena beliau teladan bagi orang lain. Syekh Abdul Razak menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Wa kana khalquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu min akmalis suwari wa atammiha wa ajma'iha lil mahasini ad-dalati ala kamalihi. Dahulu kala fisiknya Rasulullah SAW, bentuk tubuhnya di antara yang paling sempurna, paling lengkap, dan yang paling mengumpulkan kebaikan-kebaikan, yang itu menunjukkan kesempurnaan beliau. Karena beliau adalah apa? Manusia terbaik dari dua sisi ini. Nah, mari kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah, akhbarana Abu Raja'in Qutaibatu ibnu Sa'id an Malik ibni Anas an Rabi'ata ibni Abi Abdurrahman an Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu. Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman mendengar dari sahabat Anas ibn Malik annahu sami'ahu yaqul, dan tentunya tidak asing bagi kita insyaallah siapa sosok sahabat Anas ini. Pelayan Rasulullah SAW, seorang anak yang tumbuh, kurang lebih dia usianya 10-an tahun, yang tumbuh dari 10 tahun itu diasuh oleh Rasulullah SAW. Sehingga amat sangat mengenal Rasulullah, yang mendapatkan doa keberkahan hidupnya, kekayaan secara harta maupun anak keturunan. Apa yang diceritakan oleh sahabat Anas tentang sosok fisik Rasulullah SAW? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'ini. Dahulu kala Rasulullah SAW bukanlah orang yang berperawakan tinggi sangat. Fisik yang tinggi itu salah satu kelebihan.
Tapi kalau terlalu tinggi, gitu ya. Nah itu kadang malah menjadi apa? Tidak nyaman dilihat. Dan ini yang dirajihkan oleh Syekh Abdul Razak, bahwa Rasulullah SAW itu mempunyai fisik yang tinggi, tapi tidak terlalu tinggi sekali. Karena berikutnya Anas radhiyallahu anhu mengatakan wala bil qasir. Dan tidak pula beliau itu pendek. Jadi tinggi yang pas, yang menunjukkan apa? Gagahnya beliau. Sebagaimana nanti apa disebutkan tentang apa? Pundaknya yang saling berjauhan. Artinya apa? Punya dada yang bidang. Itu secara apa? Tinggi beliau. Beliau mempunyai fisik yang tinggi, tapi bukan tinggi yang berlebihan. Wala bil abyadil amhaqi wala bil adam. Kemudian dari segi warna kulit, beliau bukanlah orang yang punya kulit yang putih amhaq, putih sekali. Seperti mungkin apa? Orang Eropa atau orang yang albino begitu ya. Terlalu putih. Tapi tidak pula wala bil adam. Tidak pula seperti kebanyakan orang Indonesia. Sawo matang. Berarti apa? Beliau putih. Tapi putihnya bukan terlalu putih. Putih yang sempurna untuk dipandang mata. Itu dari segi kulit tubuhnya. Kemudian wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Disebutkan tentang rambut beliau, bahwa rambutnya wala bil ja'dil qatati, rambutnya tidaklah keriting, wala bis sabti, tidak pula apa? Yang lurus kaku. Sabt itu lurus, kemudian apa? Kaku. Dalam beberapa riwayat yang lain disebutkan rambutnya cenderung ikal Rasulullah SAW itu. Nah, 3 poin ini yang disebutkan oleh sahabat Anas mengawali hadis, menceritakan intinya tentang yang lain sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa mendapati tentang apa? 3 sifat fisik. Tinggi beliau punya fisik tinggi, tapi tinggi yang terlalu tinggi. Kulit putih, tapi putihnya bukan yang terlalu putih. Rambut tidak keriting, tidak lurus, ikal. Ini ya. Kemudian sahabat Anas menceritakan tentang kenabian Nabi SAW. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si 40 sanatan. Allah mengutus beliau di usia 40 tahun. Nah tentunya sahabat Anas mendapati ini entah dari Rasulullah langsung ceritanya atau dari sahabat yang lain.
Karena kita tahu sahabat Anas adalah Ansari, berasal dari Madinah, dan umurnya 10 tahun, tidak mendapati tentunya kenabian Nabi SAW yang di Mekkah. Fa'aqama bi Makkata asra sinina. Diceritakan oleh sahabat Anas bahwa Rasulullah tinggal di Mekkah selama 10 tahun. Wa bil Madinati asra sinina, dan di Madinah 10 tahun. Tawaffahu Allahu ala ra'si sittina sanatan. Allah mewafatkannya di usia 60 tahunan. Wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi ishruna sya'ratan baydha'a. Nah, ini tambahan yang keempat. Dalam hadis ini menceritakan tentang fisik Rasulullah. Dan tidak ada di kepala dan lihyahnya kecuali apa? Sekitar 20-an rambut putih. Subhanallah. Ini ada 2 pelajaran penting di sini. Yang pertama apa? Tersirat betapa perhatiannya sahabat Anas secara khusus dan para sahabat secara umum kepada Rasulullah SAW sampai tahu jumlah rambut putihnya. Maka ini menunjukkan apa? Perhatian mereka kepada Rasulullah SAW. Perhatian murid kepada gurunya, murid kepada syekhnya. Sampai jumlah rambut putihnya pun mereka tahu. Pelajaran yang kedua apa? Ini berkaitan kembali kepada mimpi. Jadi kalau ada yang bercerita didatangi Nabi SAW dalam sosok kakek-kakek, berpakaian putih, rambutnya putih, semuanya, nah, ini jelas bohong. Gitu ya. Karena Rasulullah SAW meninggal tidak punya uban lebih dari 20 helai. Nah, di sini ada sesuatu yang mungkin perlu dipertanyakan. Apa kira-kira? Apa kira-kira yang perlu kita pertanyakan dari ceritanya sahabat Anas radhiyallahu anhu ini? Ada 2 poin paling tidak yang selama ini kita pelajari, tapi agak berbeda, gitu ya, dengan yang dikisahkan. Moga silakan yang mau jawab. Apa kira-kira yang agak beda dengan yang selama ini kita pelajari? Yang pertama, berapa lama Rasulullah SAW tinggal di Mekkah? Di Mekah 20 tahun. Di usia 60 tahun. Iya, ini poin kedua. Nanti Pak Muhammad Taufik. Kita bahas dulu yang pertama. Berapa lama beliau tinggal di Mekah? Tinggal di Mekah 40 tahun sebelum kenabian. Setelah kenabian berapa tahun? Iya. Di Mekah 13 tahun, betul. Masya Allah. Ya, atau di Mekah 53 tahun. 40 tahun sebelum kenabian dan 13 tahun kenabian.
Tapi kalau kita perhatikan cerita sahabat Anas tadi, dia di Mekah 10 tahun. Mana yang benar? Sepuluh tahun atau yang kita pelajari selama ini 13 tahun? Dua-duanya benar. Karena ketika sahabat Anas menyatakan 10 tahun, itu maksudnya 10 tahunan bahasa kita. Lebihnya 3 tahun itu tidak disebutkan. Karena kelebihan 3 itu lebih dekat kepada 10 dibandingkan dengan 20. Makanya apa? Orang Arab biasa. Sebagaimana kita mengatakan 11, 12, 13 itu apa? 10-an. Gitu ya. Sekitar 10-an kan kita mengatakan. Itu cara kita memahami. Jadi bukan karena salah menyebutkan di sini sahabat Anas. Demikian pula poin kedua yang juga disebutkan Pak Muhammad Taufik tadi tentang usia beliau ketika meninggal, yaitu 60. Nah, kita mengenal beliau meninggal di usia berapa? 63. Maka 60 di sini maksudnya apa? 60-an tahun. Ya. Nah, itu cara kita memahami hadis ini. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang pertama tadi, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian pula oleh penulis sendiri dalam kitab Sunan At-Tirmidzi-nya. Kemudian hadis yang kedua, beliau mengatakan haddatsana Humaid ibn Mas'adah Al-Basri. Qala haddatsana Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, masih dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan. Dahulu kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai bentuk tubuh yang rab'ah. Disebutkan nanti adalah marbu'an. Rab'ah atau marbu' pada asalnya artinya apa? Sedang. Dan maksud sedang ini bukan sedang antara tinggi dan pendek. Tapi sebagaimana disebutkan di hadis sebelumnya dan ditegaskan di hadis ini, laisa bit-tawili wala bil qasir. Tidak tinggi, tidak pula pendek. Tadi sudah disebutkan, tinggi maksudnya di sini tidak terlalu tinggi. Yang dirajahkan oleh Syekh Abdul Razak keterangannya apa? Beliau mempunyai fisik yang tinggi. Hasanal jismi, punya tubuh yang bagus. Meskipun belum ada tempat untuk apa? Apa istilahnya itu? Tempat untuk fitness, begitu ya. Tapi fitnessnya langsung dibentuk oleh alam. Karena belum ada generasi rebahan ya waktu itu. Nah, sekarang ini kita jadi generasi rebahan, apalagi dalam keadaan seperti ini.
maka punya bentuk fisik yang bagus. Wa kana sya'ruhu laisa bija'din wala sabtin. Ini juga sudah disebutkan tadi, rambutnya tidak keriting, tidak pula lurus kaku, cenderung ikal. Asmaral launi, warna kulitnya antara apa? Asmar itu antara putih yang terlalu putih ataupun apa? Coklat terlalu coklat, atau kita mengatakan sawo matang. Poin tambahan dalam hadis ini selain poin-poin tadi adalah apa? Idza masya yatakaffa'u. Kalau beliau berjalan dengan apa? Tegap. Sebagian mengatakan bahwa apa? Atau mengartikan berjalan cepat, gitu ya. Maka makna dari cepat ini bukan cepat yang kemudian apa? Berjalan terburu-buru, bukan. Tapi cenderung kepada apa? Tegap. Sebagaimana itu nanti dalam keterangan hadis lain. Jalannya ini diilustrasikan, digambarkan seperti seseorang menuruni sebuah bukit. Orang kalau turun dari bukit, dia cenderung cepat. Tapi bukan cepat yang terburu-buru. Karena kalau cepat terburu-buru bagaimana? Gelundung. Gitu ya? Jatuh. Maka makna cepat di situ adalah cepatnya seorang laki-laki. Nah, yang saya pernah ceritakan perkataan siapa? Sahabat Umar tentang sifat laki-laki itu. Apa sifat laki-laki itu? Idza masya asra, idza takallama asma, wa idza masa asra, wa idza dharaba auja. Laki-laki tulen itu kalau ngomong kedengaran, gitu ya. Di orang lain nggak perlu apa tadi ngomong apa, gitu ya. Nggak kelemak-kelemek ngomongnya. Wa idza masya asra, kalau berjalan tegap, cepat, gitu ya. Wa idza dharaba auja, kalau mukul, rumah sakit. Nah, itu laki-laki. Masya Allah. Marhaban. Ustaz Sulaiman. Baik. Itu hadis kedua. Ada poin tambahan apa? Tentang cara berjalan beliau. Lagi-lagi ini berkaitan dengan apa? Mimpi lagi. Jadi kalau ada yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, yang tergambar apa? Tadi sudah berpakaian putih, rambutnya semua putih, berjalan pelan-pelan dengan tongkat. Nah, ini bukan mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW. Yang ketiga, hadis yang kedua, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi di kitab beliau sendiri, yaitu Sunan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hasanun sahih. Kemudian hadis yang ketiga, qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, yakni Al-Abdi. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far. Qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq. Qala sami'tu Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhuma.
Nah, sekarang dari sahabat yang lain yaitu Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu. Apa yang beliau ceritakan tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an. Ini yang disebutkan oleh sahabat Anas sebelumnya dengan kalimat apa? Rab'atan. Dahulu kala Rasulullah SAW adalah seorang laki-laki yang berperawakan sedang. Sedang maksudnya apa tadi? Tinggi yang tingginya tidak berlebihan. Tidak pula pendek. Sosok tinggi tegap. Ada ya? Dan ini dalam pelajaran hadis menunjukkan apa? Bolehnya meriwayatkan hadis dengan makna. Dengan syarat orang yang memahami kalimat bahasa Arab. Sahabat Anas menceritakan dengan kalimat rab'atan, sahabat Al-Barra menyebut dengan kalimat marbu'an. Maknanya sama, tidak masalah. Dan diterima semuanya oleh ahli hadis. Kemudian poin tambahan dalam hadis ini. Ba'ida ma bainal mankibaini. Jauh apa antara dua pundaknya. Jadi pundak satu dengan pundak yang lain jauh. Apa artinya? Punya dada bidang. Nanti ya. Kemudian tambahan yang lain yang disebutkan dalam hadis ini, azimal jummati ila syahmatil udunaihi. Azimal jummah yaitu berbicara tentang rambut beliau. Yang menunjukkan lebatnya rambut beliau. Jummah itu artinya berambut lebat, bukan berambut tipis. Yang dalam hadis disebutkan oleh Syekh Abdul Razak ini akan ada 3 sifat tentang rambut beliau, yaitu jummah, wafrah, dan limmah. Yaitu apa? Rambut yang tebal, wafrah itu turun, memanjang ke bawah, dan limmah, apa yang disebutkan oleh sahabat Al-Bara di sini, ila syahmati udunaihi, bahwa rambutnya itu menjulur mencapai Tapi ada sedikit gangguan, mati lampu di sini. Jadi beliau mempunyai apa? Rambut yang panjang. Dan ini termasuk sunnah jibiliyah. Soal memanjangkan rambut ini kekhususan Nabi SAW dari apa? Segi fisik. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan keadaan masyarakat waktu itu. Bahwa masyarakat waktu itu laki-lakinya memanjangkan rambutnya
Sebagaimana kita lihat mungkin dalam sejarah Cina, laki-lakinya rambutnya panjang seperti itu. Atau dulu yang kecilnya mungkin bacaannya Asterix Obelix begitu ya. Itu kan rambutnya dipanjangkan seperti itu. Maka kalau di zaman kita, ya ini bukan sunnah ta'abudiyah yang bernilai ibadah, kita memanjangkan rambut. Apalagi mungkin akan dipandang negatif memanjangkan rambut itu. Dan itu ditegaskan dengan apa? Contoh para ulama. Tentunya kita tidak ragu bahwa para ulama kita, para guru kita adalah orang yang paling cinta kepada Rasulullah SAW. Maka lihat, apakah para ulama itu memanjangkan rambut untuk saat ini? Tidak. Gitu ya. Nah, itu yang perlu kita fahami tentang apa? Sunnah jibiliyah. Sunnah yang berkaitan dengan kepribadian beliau karena pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di zaman itu. Termasuk nanti juga yang akan kita bahas tentang makanan yang beliau sukai. Gitu ya. Ini sunnah yang berkaitan dengan pribadi beliau. Kecuali ada anjuran. Kecuali ada keterangan tambahan. Maka baru itu menjadi sebuah syariat untuk diamalkan. Tapi kalau sekedar keterangan-keterangan tentang apa yang beliau sukai, apa yang beliau punyai waktu itu tidak menunjukkan untuk dilakukan. Termasuk di sini tentang memanjangkan rambut. Kemudian sahabat Barra menceritakan apa yang pernah dia lihat. Alaihi hullatun hamra'u ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Beliau pernah menggunakan pakaian berwarna merah. Tidak seorang pun yang pernah kulihat lebih tampan daripadanya. Nah, kita berhenti di poin ini karena di sini gelap gulita, ini belum dapat lampu. Baik. Kita akan bahas tentang masalah pakaian merah. Nah ya. Karena di sini disebut mungkin sebagian pernah baca tentang larangan menggunakan pakaian merah. Sedangkan di sini disebutkan tentang apa? Rasulullah SAW pernah menggunakan pakaian merah dan jadi ganteng sekali, gitu ya. Kata Al-Bara' ibn Azib. Beliau mengatakan tidak ada orang yang lebih ganteng dari Rasulullah SAW ketika menggunakan pakaian itu. Tapi wallahu alam, ini 3 hadis yang kita bisa bacakan di kesempatan pagi hari ini. Kita sudah mengenal tadi dari segi tinggi beliau. Beliau punya perawakan sedang dalam arti tinggi yang sempurna, bukan tinggi yang berlebihan. Dari segi warna rambut, warna kulit, tidak putih, terlalu putih, tidak pula kecoklatan, tapi putih yang lagi-lagi sempurna, kita katakan. Kemudian tentang rambut beliau. Rambut ada 2 sifat yang sudah kita pelajari. Apa itu? Yaitu bukan keriting, bukan lurus kaku, tapi cenderung ikal dan panjang. Panjangnya sampai mengenai kedua telinganya. Kemudian juga tentang rambut, masih tentang rambut tadi, ketiga ketika sampai meninggal di usia 60-an tahun, 63 tahun.
tidak ada ubannya, tidak ada rambut putihnya kecuali 20 helai saja. Kemudian tentang cara berjalan beliau. Beliau berjalan dengan apa? Tegap. Nah, silakan dibikin resume gitu ya, poin-poin tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.